Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Kali ini Pak Guru akan meneruskan ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 2 subtema 2, tema 8, lingkungan sahabat kita. Dalam materi ini, kita akan membahas yang pertama adalah formasi pola lantai gerak tari. Masih ingat apa itu pola lantai? Yang kedua adalah pengaruh siklus air pada musim kemarau. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Yuk, simak baik-baik presentasi berikut ini. Kita awali dengan muatan SBDP KD 33 dan KD 43, pola lantai gerak tari. Nah, kira-kira masih ada yang ingat apa itu pola lantai? Ya, betul. Pola lantai adalah garis imajiner atau khayal yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Bisa juga sebuah garis atau arah langkah yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, itulah pengertian dari pola lantai. Kali ini kita akan membahas bagaimana formasi pola lantai gerak tari, baik itu perorangan maupun secara kelompok. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai yang berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain. Di antaranya ada horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Nah, anakku sekalian, dari beberapa pengembangan pola lantai garis lurus ini, kira-kira mana yang kalian belum tahu? Apa tahu yang bentuk zigzag atau segitiga? Nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Gitu. Yang kedua adalah pola lantai berupa garis lengkung yang dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran. Angka 8, garis lengkung ke depan dan ke belakang. Baiklah, kita simak saja bagaimana formasi pola lantai dalam gerak tari. Nah, berikut ini contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Yang pertama misalnya perorangan ya. Perhatikan pada gambar berikut. Ini ada gambar A, gambar B, C, D, E, F ya. Ada gambar bulatan hitam dan warna orange di A ini ya. Nah, orange ini adalah menghadapnya penari ya. Jadi penari menghadap ke depan ya. Menghadap di antara di antara titik hitam ini ya. Gitu. Yang pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Artinya di sini, ya dia penari di sini kali, gitu. Garis ke depan. Yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Ya, perhatikan yang B, ya, penarinya lari, ya, atau bergerak melalui garis horizontal. Yang ketiga, yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Perhatikan arah geraknya. Nah, ya. Kemudian yang D, coba perhatikan yang D. Ya, sama juga penari juga bergerak ke arah diagonal. Yang E juga penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Ini kalau lihat dari perorangan ya. Gitu. Jadi itulah bentuk garis
pola lantai yang dibuat oleh penari ya, secara perorangan atau individu. Yang berikutnya secara kelompok. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilakukan penari dalam bentuk kelompok. Lihat, formasi penari berbentuk pola lantai diagonal pada gambar A. Perhatikan bagaimana hadap-hadapannya penarinya ya, dia mengarah ke diagonal, ke kanan ya. A, B, C, D, E ya. Nah, besar ya, ini adalah gambar penarinya ya. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Coba perhatikan ya, bagaimana menghadap penarinya ya. Nah, ini adalah pola penari bentuk segi 5. Yang berikutnya yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan ya. Lihat menghadapnya kemana penarinya, oranye ini ya, tanda panah oranye. Nah, itulah ya bentuk pola lantai diagonal segi 5 garis lurus ke depan. Selanjutnya formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Perhatikan coba ya, dari A, B, C, D, E ya, formasi di gambar D ya. Nah, ya, lihat formasinya A, B, C, D, E, jadi zigzag dia gerakannya ya, bentuk pola zigzag ya. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai lingkaran ya, dari A, B, C, D, E ya. Perhatikan gerak hadap-hadapan dan arah hadap dari penarinya ya. Lihat, nah itu dia melingkar kan. Nah ya, yang E ini. Nah yang terakhir yang F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal ya. Nah, itulah beberapa pola lantai ya, dari sendiri atau individu hingga formasi kelompok ya. Nah, carilah sebuah referensi ya, bisa melalui Google atau YouTube yang berkaitan dengan tarian kreasi daerah. Minimal satu tarian, kemudian gambarlah pola lantainya. Semua gambar tersebut ada gambar orang menarinya dan gambar pola lantainya. Dikemas dalam satu poster dan posternya dikirim ke Google Classroom. Seperti kira-kira ya. Ini tari saman, bentuknya ya, ada penarinya. Ada keterangannya di sini. Pola yang dibuat adalah garis horizontal. Gambarnya seperti ini, ya. Silakan divariasikan, bisa di internet sudah ada ya. Kemudian tari sekapur siri, ya, dari Bengkulu. Dimana bentuk tariannya garis lengkung ke depan. Tari pendet juga sama, garis ke depan. Kemudian tari piring Sumatera Barat, garis lurus membentuk segi 4 ya, gitu. Bisa saja dimungkinkan satu tarian itu bisa lebih dari satu pola lantainya ya, gitu. Nah kebenaran nih kalau tari saman cuma satu garis saja ya pola lantainya, cuman bisa horizontal ya, gitu. Nah kalian silakan cari ya, ada gambar penarinya ya, kemudian ada gambar pola lantainya, dikemas dalam bentuk satu poster. Kita teruskan ke muatan ilmu pengetahuan alam KD 38 dan KD 48. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pada musim kemarau, uap air yang diluapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Wah, perhatikan nih ya, tanahnya retak-retak nih ya. Dampaknya apa ya? Dampak musim kemarau. Tuh, sehingga uap air yang diluapkannya jauh lebih banyak, sehingga seperti ini bentuknya. Wah, mengerikan sekali ya. Tanah-tanah ini ya, retak-retak begitu ya. Nah, musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Nah, yang pertama apa?
berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, penambak ikan tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Itulah penyebab musim kemarau ya, yang berlangsung terus-menerus. Ada 5 akibat yang sebenarnya tidak kita inginkan ya. Nah, mulai dari sekarang ya, kita sudah mulai apa? Sudah mulai berhati-hati dalam menggunakan air ya, jangan boros ya. Bila perlu kalau ada air keran yang menetes, matikan ya, gitu loh. Gunakan air yang seperlunya saja ya, jangan berhambur-hamburan membuang airnya ya, gitu loh. Nah, baiklah, silakan buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan ya. Contohnya seperti ini ya, sama ya, poster. Nah, setelah dibuat posternya, seperti biasa kirim di Google Classroom. Yang terakhir yaitu muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Misalnya, fungsi dan kata tanya ya. Kata tanya apa? Fungsinya apa? Menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks tersebut. Yang kedua, kata di mana berfungsi menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Yang ketiga, kapan? Fungsi kata tanya kapan menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Bisa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam sebuah teks. Yang keempat, siapa? Kata tanya siapa. Fungsi kata tanya siapa menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Yang kelima, kata tanya mengapa. Fungsi kata tanya mengapa menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Yang keenam, kata tanya bagaimana. Fungsi kata tanya bagaimana yaitu menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Yang terakhir adalah kata tanya berapa. Fungsi kata tanya berapa yaitu menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dan berupa angka. Nah, itu saja dari Pak Guru Walan. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.